Ya, buku tulis, kemudian pensil, kemudian Al-Quran, eh, dan jangan lupa apa ini tadi mencatat ya, kalau mencatatnya. Sebelum kita masuk pada materi, seperti biasa saya ingin mengabsen dulu ya. Absen sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 14. 11 Juni 2025 ya. Ya. Saya akan absen dulu, monggo. Siapa yang mau berpartisipasi aktif, nanti saya tunjuk untuk latihan ya. Ya, monggo tidak usah malu, Bapak Ibu sekalian. Saya tulis nama, silakan sebutkan nama dan tempat tinggalnya di mana. Ya, monggo. Nomor satu siapa? Panitia juga boleh. Atau panitia boleh untuk membantu ya, membantu melihatkan yang mau atau raise hand juga bisa. Belum Siapa? ada. Silakan. Ya, silakan. Silakan Bapak Atau, Ibu. atau nyimak saja semuanya. Boleh nulis di chat, boleh resen, boleh langsung ngomong ya Ustadz ya. Iya, boleh, boleh. Ya. Di chat boleh, tapi saya tolong dibantu lihatnya. Di chat Oke. atau di raise hand-nya. Karena saya lagi share screen ini, nggak bisa. Oke. Monggo, banyak nih sebetulnya. Ya, ini tadi ada request dari orang dalam, Bulia. Nih, Masya Allah. Biasanya pada semangat nih Ustadz. Bangun tidur atau gimana ini? Ini ada Bu Bu Didin. Iis, Bu Didin, Ya, ya. monggo. Bu Didin, Bu Didin ya. Bu Didin dari mana Bu Didin? Lesan Puro. Hasan Purang ya. Hasan Purang. Berikutnya Bu Iis, Bu Iis, Bu Iis dari mana? Sukun, Pak. Sukun Masya Allah. Nggih. Berikutnya Mutia. ya, Masya Allah. Bu Dia dari Cenggerayam ya. Ye. Nggih. Saya Ustadz Bu Kiki. Kiki Bu Kiki si Dia kurang-kurang ada ya. Bapak. Ya, Bapak-bapak tadi juga ada kayaknya Ustadz. Bapak-bapak monggo Pak Sinten Monggo Asmine. Pak. monggo, monggo ibu-ibu, bapak-bapak dimanfaatkan sebaik mungkin ini mumpung langsung Nah, sama Ustadz. Pak Sinten namanya? Bapak siapa? Monggo bisa chat atau resen atau langsung langsung ngomong boleh. Nggih, Pak Sinten? Belum Ustadz. Oh, belum. Atau yang lain monggo. Ya, ditunggu Ibu-Ibu. Insya Allah manfaat ya Ustadz ya. Yang langsung Insya Allah, insya Allah. besar. Ini ada Bu Rina ya, Batu, Bu Rina. Bu Rina dari Batu nggih, Masya Allah. Nggih. Nggih. Bu Yayun. Ada lagi? Bu Yayun? Nggih. Bu Yayun. Bu Yayun dari mana ini? Dari Malang. Malang. Lawak waru, Ustaz. Oh, waru lah, ini enak jelas. Lawak waru. Ada Ibu Teti, Bu Sinten, Bu Bu Teti, Teti Landung Sari, sama Bu Karimah dari Lumajang, Masya Allah jauh ini. Masya Allah. Landung Sari, Bu Karina, ya. Karimah, Karimah.
Karimahnya, Karimah. Lumajang, Masya Allah. Wah, sinyal di Lumajang ada sinyal juga ya, Masya Allah. Oke. Cukup, ada lagi, kurang satu. Ada lagi, saya tunggu. Kalau tidak ada, saya close pendaftaran. Bu Yuyun, Ustadz, dari Soekarno-Hatta. Oh, Bu Yuyun, Masya Allah. Iya. Bu Yuyun, Suhat. Oke, Insya Allah nanti kalau ada lagi bisa menghubungi saya, ya. Alhamdulillah. Kita mulai, Ibu, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Ini saya awali dengan kalimat penting ya, karena belajar jauh adalah fondasi belajar huruf-huruf lain. Kalau jauhnya belum betul, belum tuntas, maka huruf-huruf yang lain pun tidak akan tuntas. Maka ada satu kalimat penting yang bisa kita ambil dari belajar al-jauf ini, yaitu kalimatnya adalah seluruh huruf hijaiyah hakikatnya keluar dari jauh. Keluar dari jauh. Jauh tadi apa? Rongga mulut. Rongga mulut. Keluar dari jauh. Ya. Ini kalimat yang sangat penting. Seluruh huruf hijaiyah hakikatnya keluar dari jauh atau rongga mulutnya. Jauh atau rongga mulut. Jadi begini, Ibu sekalian, semua huruf yang kita ucapkan itu haruslah keluar dari rongga mulut. Sebagai contoh begini. Karena jauh itu kan begini ya, misalkan sebelumnya fathah, kemudian kemudian sebelumnya dhamma. Itu kan keluarnya dari jauh, dari rongga mulut. Gitu. Maka kalau ini misalkan dua harokat. Kalau satu harokat nah begini. Ini fathah ya. Ini juga keluarnya dari jauh. Maka kalau kita mengambil satu huruf misalkan ba begini ya. Ba, maka kalau ditulis Latinnya kan begini. Ba begini ya. Lah nya ini adalah makhraj aslinya. B itu makhraj aslinya. Makhraj aslinya itu di mana? Dua bibir. Nah, kita bilang ba lah itu. Dulu itu dua bibir. Nanti A-nya, A ini jauh. Ba lah, A-nya itu jauh. Ya, maka bibirnya kan mengatup dulu lalu bibirnya dibuka ba. Nah, A-nya itu jauh. Maka kalau satu harokat ba ini juga otomatis keluarnya dari jauh. Maka semua huruf hijaiyah ba, kemudian ta, kemudian sa, kemudian ja, itu semuanya keluarnya dari jauh atau rongga mulut. Kenapa ini penting? Seluruh huruf hijaiyah hakikatnya keluar dari jauh karena ternyata banyak orang ngaji tidak keluar dari jauh. Banyak orang ngaji Quran, huruf hijaiyahnya keluarnya dari selain jauh. Lubangnya itu harusnya lewat mulut, tapi suaranya keluarnya lewat lubang lain. Jangan mikir lubang lain itu yang di mana-mana, yang di kepala ya. Ada lubang di kepala itu ada berapa? Ada mulut, ada hidung. Nah, kalau telinga nggak mungkin mengeluarkan suara dari telinga, nggak mungkin. Nah, ada orang ngaji keluarnya dari hidung yang disebut dengan geremeng. Nah, ngaji geremeng lah ini. Nah, padahal semua huruf hijaiyah hakikatnya keluar dari mulut, dari rongga mulut. Ngaji itu dari mulut, bukan dari hidung seperti geremeng. Geremeng dari hidungnya.
Nah, maka yang betul adalah ngaji itu keluarkan dari mulut, tidak dari rongga hidung, kecuali beberapa huruf saja nanti kita jelaskan ya. Ya, itu kalimat yang penting tadi ya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan kita, yaitu itmamul harokat. Itmamul harokat. Itmamul harokat. Belajar makhraj al-jawuf, rongga mulut, itu sangat berkaitan erat dengan belajar itmamul harokat. Begini, itmam itu artinya kesempurnaan. Kesempurnaan. Harokat itu artinya ya harokat. Maka itmamul harokat adalah kesempurnaan harokat. Ya, kita kita bahas harokat itu kaedahnya dia memiliki dua jenis. Ada dua jenis ya. Harokat itu ada dua, yaitu yang pertama sakinah. Sakinah. Yang kedua mutaharrikah. Mutaharrikah. Yang pertama sakinah, yang kedua mutaharrikah. Nah, harokat itu terbagi menjadi dua. Apa tadi? Sakinah dan mutaharrikah. Mohon maaf, bukan harokat ya. Ini saya keliru. Bukan harokat, tapi huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Nah, ini baru. Huruf hijaiyah itu ada dua keadaan. Yang pertama mutaharrika, yang kedua sakinah. Mutaharrika, mutaharrik itu artinya bergerak. Bergerak. Sedangkan sakinah itu artinya diam. Sakinah itu artinya diam atau mati. Diam atau mati. Kalau mutaharrika bergerak atau apa? Hidup. Mutaharrika bergerak atau hidup. Nah, sakinah itu sering disebut dengan sukun. Ada huruf sukun, dan mutaharrika disebut dengan harokat. Lain. Harokat. Nah, jadi ternyata huruf hijaiyah itu ada yang sukun, ada yang berharokat. Ya. Maka harokat ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada yang bergeraknya fathah, ada yang dhamma, ada yang apa? Kasrah. Kasrah. Maka ini sekalian meluruskan ya. Misalkan saya punya huruf ba, misalkan. Saya punya huruf ba, terus ada tanda begini. Nah, pertanyaannya ibu-ibu, huruf ba-nya ini harokatnya apa? Sukun. Nah, padahal sukun bukan harokat. Jadi harokat itu cuma tiga, apa? Fathah, dhamma, kasroh. Maka pertanyaannya keliru. Ba ini harokatnya apa? Keliru. Yang betul ba ini sukun. Ini. Karena sukun itu lawannya harokat. Nah, jadi ada huruf yang berharokat, babibu, ada huruf yang sukun, ini berlawanan.
satunya diam atau mati, satunya bergerak atau hidup. Nah, jadi ini saling berlawanan ya. Jadi jangan lagi mengucapkan sukun itu harokat, bukan. Jadi harokat itu cuma fathah, kasrah, dhammah. Ya. Sedangkan lawan katanya adalah sukun, ya. Sakinah. Ya. Tapi kalau dalam konteks pernikahan ya, pernikahan yang sakinah, jangan dibilang pernikahan yang diam atau mati ya, jangan ya. Karena sakinah dalam konteks pernikahan itu artinya bukan mati, tapi apa? Tenang. Ya, pernikahan yang tenang ya. Tapi kalau dalam konteks huruf hijaiyah, sakinah atau sukun itu mati. Ya. Mutaharrika atau harokat itu hidup. Berarti ada huruf yang dia hidup, nih, ada huruf yang dia mati. Tabibu itu hidup, yang bergerak hidup. Begitu. Di dalam kitab Al-Mufid atau tentang tajwid, Imam Ahmad At-Tibi beliau mengatakan wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma. Imam At-Tibi mengatakan ini sebuah kaidah yang sangat penting. Wa kullu madmumin, dan setiap dhamma, falan yatimma, tidak akan sempurna, illa bi dhammi syafataini dhamma, kecuali dengan benar-benar bibirnya monyong. Ini kaidah pertama, Ibu. Bapak Ibu, dhammah itu nggak akan sempurna kecuali bibirnya benar-benar monyong. Wadhun khifadin bin khifadin lil fammi yatim. Dan kasroh itu caranya dengan merendahkan rahang, nah, dia akan sempurna, yatim. Jadi cara membaca kasroh, kaidah yang kedua ya, cara mengucapkan kasroh itu dengan cara merendahkan rahang. Bin khifadin lil fami. Dan dia akan sempurna. Lalu yang ketiga, kaidah ketiga, wal maftuhu bil fathi fahami. Dan fathah itu dengan cara membuka rahang. Fahamilah. Dan cara mengucapkan fathah itu dengan membuka rahang. Ini tiga kaidah yang sangat penting, dan ini bekal yang penting untuk kita belajar membaca Al-Quran. Entah itu belajar Iqra, entah itu belajar Ummi, atau belajar metode yang lain, atau belajar membaca Al-Quran, maka tiga ini harus dipegang terus. Dhammah itu dengan menjojo, kasroh itu merendahkan rahang, fathah itu membuka rahang. Ini harus dipegang terus ketika kita belajar membaca Al-Quran. Ya, sekarang kita bahas bagaimana mengucapkan dhammah yang benar. Dhammah. Ketika kita mengucapkan dhammah, maka bibir harus monyong sempurna, dan monyong sempurna itu tandanya adalah ada lubang kecil. Saya tunjukkan dengan panah lubangnya. Ini ada lubang kecil yang terbentuk ketika bibirnya monyong. Jadi itu ada lubang kecil di situ. Maka kalau sudah ada lubang kecil, maka sudah sempurna dhammahnya. Ada lubang kecil. Kenapa? Karena ternyata ada beberapa praktek membaca dhammah yang bibirnya itu tidak sempurna monyongnya. Yang pertama, yaitu bibirnya nggak monyong. Jadi, ini nggak monyong. Yang betul adalah monyong sempurna. Dan ada yang monyongnya nggak sempurna ya. Saya pernah melihat sendiri ya. Ada orang ketika mengucapkan itu monyongnya begini. Gitu kayak yang atas kayak kayak gimana gitu. Gitu.
Setiap U begitu. Ya, maka yang betul adalah U sempurna sampai ada lubang kecil di tengahnya. Nah, maka ini kaidah yang penting, Bapak Ibu sekalian, kalau ngaji ketemu dhamma, bibirnya monyong, jangan malas menggerakkan apa? Bibir. Ya, begini. Bibirnya monyong, begini ya. Namun juga jangan terlalu apa? Berlebihan ya, sampai lubangnya hilang. Sampai terlalu menutup. Begini. Yang penting bibirnya sudah monyong sempurna. Ya. Ya, ini dhamma atau madmum. Madmum. Kemudian posisi lidahnya seperti ini ya, bisa kita lihat ya. Posisi lidah dari samping, ini lidahnya yang secara tidak sadar kalau kita bilang itu yang belakang ini dia naik ke atas secara tidak sadar ya. Ya. Berikutnya mengucapkan kasrah, maksur, kasrah. Kasrah itu dengan cara merendahkan rahang. Merendahkan rahang itu mungkin kita agak susah ya. Jadi rahangnya ke bawah ini, gampangannya kita bilang itu meringis, Bapak Ibu sekalian. Meringis, meringis. Ya, nanti kita sama-sama praktek ya. Jadi meringis, direndahkan rahangnya. Begitu. Meringis, gitu. Tersenyum, maka kasro jangan malas-malas untuk meringis karena banyak yang masih malas meringis jadinya begitu. Begitu ya. Nah, ini tampak lidah dari samping ketika kasro, ternyata ketika kasro itu tengah lidahnya naik. Ini tengah lidahnya naik. Gitu. Hampir menyerupai huruf ya. Gitu. Ini tengah lidahnya naik. Kemudian yang ketiga, maftuh atau fathah. Fathah itu caranya adalah tetap meringis. Tetap meringis seperti ya, seperti kemudian meringisnya dipertahankan, baru dibuka rahangnya. Nah, ini tetap meringis tapi rahangnya dibuka. Nah, membuka rahang dibuka sebesar 1 jari. Jadi kalau kita masukkan 1 jari ke antara gigi, itu masuk seperti ini. 1 jari. Nah, tidak 2 atau 3 atau 4. Keempat yang kebanyakan. Nah, kalau terlalu besar bukanya, nanti jadinya tebal. Ya, hati-hati ya. Yang betul adalah tetap meringis, kemudian buka. Gitu. I sama A meringisnya sama. I sama A meringisnya sama. Begitu. Nah, jadi kalau mengucapkan A itu sambil meringis, sambil dibuka rahangnya 1 jari. Begini. Itu cara mengucapkan maftuh atau fathah. Dan ternyata ketika kita lihat penampakan lidah ketika fathah, nah semuanya turun ya. Itu yang tengah bahkan turun, ya, ini semuanya rileks. Gampangannya lidahnya rileks, ya. Santai. Kalau lidahnya tegang, walaupun meringis, jadinya bukan fathah, jadinya kayak begitu ya. Kalau lidahnya tegang ya, jadi walaupun meringis tapi itu jadinya kayak gitu. Tapi lidahnya dirilekskan. Nah gitu, ke bawah, rileks ke bawah. Gitu, santai. Nah, itu cara mengucapkan apa? Fathah. Ya. Dan ini untuk pemula sangat bermanfaat sekali, Bapak Ibu sekalian.
menggerakkan u, i, a itu sangat bermanfaat sekali. Ya, walaupun nantinya kalau kita sudah terbiasa ya, sudah fase, maka tidak akan seperti ini lagi. Maksudnya nggak terlalu monyong, mencucu, kemudian meringis, kemudian dibuka, tidak begitu lagi. Karena suara kita sudah stabilnya. Tapi untuk awal-awal ini perlu ini sangat penting. Kenapa? Karena kita tuh terbiasa kalau ngaji itu gremeng, nggak mau buka mulut, nggak mau mencucu, nggak mau meringis, begitu. Maka ini sangat penting untuk para pemula yang disebut dengan takaluf, berlebihan yang baik. Ya. Jadi awal-awal gini dulu, apalagi kita orang Indonesia ya, beda dengan lidahnya Arab. Lidahnya Arab itu sudah bagus, walaupun nggak buka mulut itu lidahnya sudah bagus, keluarnya sudah murni a i u. Nah, kita ini belum ya. Maka kita praktekkan dengan sempurna. Kalau dhammah mencucu u, kalau kasroh meringis i, kalau fathah meringis sambil dibuka begitu. Nah, ini nanti kita latih bersama-sama ya. Nah, kita latih bersama-sama. Ya, sekarang kita masuk pada praktek. Ya, praktek latihan. Nah, kita masuk pada praktek. Silakan semuanya di open mic, dibuka mikrofonnya. Kita akan latihan mengucapkan harokat, itmamul harokat, menyempurnakan harokat dengan benar. Silakan dibuka open mic. Ya. Ya. Silakan diikuti. U, I, A. Silakan. Perhatikan monyongnya, meringisnya, dan dibuka rahangnya. Silakan diperhatikan ke screen ya, ke wajah saya. U, I, A. Berikutnya. Bu, Bi, Ba. Jangan bo, tapi ba, sambil meringis, ba, gitu ya. Pak, silakan diikuti. Bu, Bi, Ba, silakan. Kemudian yang ketiga, silakan diikuti. Tu, ti, da. Sekali lagi, jangan malas menggerakkan bibir, harus sampai kemeng, ibu-ibu. Jadi u, i, a itu sampai kemeng ya di sini. Saya dulu kalau belajar ini saya kemeng, kata-kata kebanyakan gerak u, i, a gitu ya. Kemudian yang keempat, silakan diikuti. Tu, si, sa. Kemudian yang kelima, silakan diikuti. Ju, ji, ja. Kemudian yang keenam terakhir, hu, hi, ha. Ya, coba ya untuk kita cek satu-satu dulu. Nah, silahkan dibaca Bu Yuyun dari Suhat, monggo. U, I, A. Bu, Bi, Ba. Ya. Tu, ti, ta. Tu, si, sa. Bagus. Ju, ji, ja. U, hi, ha. Bu Yuyun hati-hati ketika mengucapkan hu ini ya. Hu ini makhrajnya dipaskan dulu. Ini makhraj ha itu. Nah ini kemudian baru mencucu seperti ini. Hu,
hu. Nah, jadi jangan langsung mencucu. Kalau langsung mencucu itu agak susah. Agak susah. Malah jadi ha nanti. Maka dipaskan dulu makhrajnya hu. Hu. Begitu ya. Ya, coba Bu Yuyun diulangi. Hu. Hiha. Ya, bagus. Alhamdulillah. Ya. Terdengar sudah sempurna harokatnya. Masya Allah, Bu Yun. Terima kasih. Coba kita lihat berikutnya Bu Karimah dari Lumajang. Monggo, Bu Karimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. U I A Bu Bi Ba Tu Ti Ta Su Si Sa Ju Ji Ja Nah, Hu Hi Ha. iya, Masya Allah semangat sekali. Masya Allah. Nah, sudah harokatnya sudah sempurna. Masya Allah, terdengar sudah bagus. Cuma belakangnya ini masih pendek-pendek tadi ya. Jadi yang betul itu belakangnya ini panjang ya. U I A, nah gitu panjang ya. U Bi Ba gitu. Karena mat ya panjang ya. Ulangi ya, Ustaz. Kenapa? Ulangi nggih. Oh, nggih, monggo coba. U I A Bu Bi Ba Tu Ti Ta Su Si Sa Ju Ji Ja Hu Hi Ha. Masya Allah, barakallahu fiik, Masya Allah. Sudah bagus, Bu Karimah. Alhamdulillah. Nah, semoga Allah menambahkan semangat kepada Bu Amin. Karimah. Masya Allah. Berikutnya coba kita simak bersama dari Landung Sari, Bu Teti. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. U I A Bu Bi Ba Tu Ti Ta Su Si Sa Ju Ji Ja Hu Hi Ha. Masya Allah, mumtazah, sempurna. Masya Allah, Alhamdulillah. Barakallah fiik. Bagus, Bu Teti. Berikutnya, coba kita simak dari Lowaru, Bu Yayun. Monggo, Bu Yayun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. U I A Bu Bi Ba Tu Ti Ta Su Si Sa Ju Ji Ja Hu Hi Ha. Mumtazah, ahsanti, Masya Allah, barakallahu fiik. Bagus, sudah sempurna harakatnya, Alhamdulillah. Nanti dipertahankan ketika membaca Al-Quran. Baik, berikutnya terakhir coba dari Mbatu Purina. U I A Bu Bu Bi Ba Tu Ti Ta Su Si Sa Ju Ji Ja Hu Hi Ha. Iya, bagus. Alhamdulillah. Masya Allah, terdengar sudah sempurna itamul harokatnya. Alhamdulillah. Semuanya tadi sudah bagus. Alhamdulillah. Mungkin nanti dari panitia bisa dicek ya. Karena saya nggak bisa melihat bibirnya masing-masing. Nanti bisa dicek ya. Ya, baik. Alhamdulillah. Coba kita lanjutkan dulu. Nah, kita bahas tentang al-lahnu fi tilawatil Quran. Kesalahan, lahan itu kesalahan fi tilawatil Quran, ketika membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Al-lahnu fi tilawatil Quran. Para ulama mengatakan bahwasanya kesalahan ketika baca Quran pada itmamul harokat, yang tadi ya, UIA tadi ya, UIA tadi, kalau dia salah di situ, maka para ulama mengatakan itu termasuk lahan qabih atau kesalahan yang buruk. Kesalahan yang buruk. Maka kalau bisa kita hindari semaksimal mungkin kesalahan pada itmamul harokat. Tidak sempurna mengucapkan harokat. Kita lihat,
Kesalahan yang pertama. Kesalahan yang pertama, ibu-ibu sekalian, bapak-ibu sekalian, apa yang terjadi kalau ada orang ngaji tapi fathahnya nggak sempurna? Apa yang terjadi? Jadi dia nggak buka mulut sempurna. Yang terjadi apa? Kesalahan. Berengeng. Kesalahannya apa? Berengeng. Kesalahan anu. Kesalahan apa? Kesalahan mengucapkan itu Maknanya tadi. jadi tidak Oh iya. tidak Kalau berubah makna. ketika bilang A itu nggak buka mulut itu kesalahannya apa? Apa yang terjadi? Merubah huruf. Nah, yang terjadi adalah ini yang Bacanya miring. fathah ya. Nah, yang fathah kalau kita nggak buka mulut, yang terjadi adalah hurufnya jadi tebal. Nah, ini kesalahan ketika tidak membuka mulut ketika mengucapkan fathah. Hurufnya jadi tebal. Kalau huruf jadi tebal, itu bisa berpotensi mengubah huruf. Contohnya, sa. Ini kalau tebal jadi apa? Cin. Sa kalau tebal jadi apa? Sya. Jadi so. So. Itu, jadi so. Nah, contoh lagi, huruf za. Za itu kalau tebal jadi apa? Jadi vo. Oh. Ini kalau nggak mengucapkan dengan benar nanti jadi tebal. Kemudian ada la tipis. Kalau tebal jadi lo, jadi lo gitu. La tebal ya. Walaupun di sini nggak ada ya. Nah, terus ta. Kalau nggak dibuka jadi to, jadi to. Nah ini. Maka bisa berpotensi mengubah huruf dan ini kesalahan yang fatal kalau sudah sampai mengubah huruf. Hurufnya jadi tebal. Maka kalau kita lihat orang Arab itu kalau ngaji hurufnya itu semuanya tipis-tipis gitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu tipis-tipis. Kalau orang Indonesia itu tebel-tebel gitu kalau ngaji. Bismillahirrahmanirrahim itu tebel-tebel gitu. Hurufnya jadi tebel semua. Nah, maka biar nggak tebel dibuka rahangnya sambil meringis. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu A-I-U-nya itu harus betul. Harus betul. Nanti kalau tidak hurufnya jadi tebal. Ya. Orang Arab itu kalau bilang makan, ini makan tipis. Dari sananya sudah tipis. Makan. Gitu. Kalau orang Indonesia mokon, aku mau makan. Nah, itu tebel gitu ya. Nah, maka kita harus melatih karena baca Quran itu bahasa Arab. Kita harus melatih lidah kita seperti orang Arab. Jangan Bismillah, Bismillah, bukan Bismillah, Bismillah. Lah, ngajinya jadi lo, harusnya la, gitu. Dan lisannya orang Arab itu memang sudah tipis dari lahir mungkin ya. Jadi ketika mengucapkan Khalid, Khalid itu tebal padahal ya. Tapi karena saking tipisnya lidah orang Arab, jadinya Khalid. Khalid. Kalau ada orang Khalid itu mesti manggilnya Khalid. Ya Khalid. Ya, gitu. Saking tipisnya lidah mereka. Bukan lidahnya ya, suaranya ya. Atau Abdullah. Abdullah itu harusnya kan tebel. Allahnya. Abdullah. Tapi orang Arab itu mesti manggilnya Abdullah. Abdullah. Ya Abdullah. Saking tipisnya suara yang keluar. Nah orang Indonesia itu agak susah tipis karena mungkin karena ya sudah terbiasa Bismillahirrahmanirrahim harusnya ditipiskan Bismillahirrahmanirrahim. Nah begitu. Itu ketika kesalahan yang pertama tidak membuka mulut sehingga hurufnya jadi apa? Jadi tebal ya, hurufnya jadi tebal. Kemudian yang kedua yaitu apa yang terjadi kalau orang baca Quran kasrohnya nggak meringis. Apa yang terjadi orang baca Quran kasrohnya nggak meringis. Apa yang terjadi? Jadi E. Nah, hurufnya jadi miring. Miring itu jadi E. Nah, itu namanya miring. Nah,
Jadi ada orang Masya Allah fasih, hurufnya bagus, tapi nggak mau meringis. Jadi kalau baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi him, jadinya miring begitu. Nah, dan ini saya suka suka banyak mendapati bahkan para imam ketika imam itu Alhamdulillahirabbil alamin. Masih begitu. Karena apa? Belum meringis dengan sempurna. Ya, jadi Ya. Padahal di dalam mushaf kita Hafsan Asim itu cuma ada satu dalam Al-Quran. Ada yang tahu di mana? Majreha. Betul, majreha. Ini rohnya itu ada kayak imalah gitu ya, miring gitu ya. Majreha atau ada tanda ini. Nah, jadi itu cuma ada satu Ibu, yaitu di Bismillahi majreha wa mursaha. Yang lainnya nggak ada maka yang ada adalah dimeringiskan ketika ngaji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan rahim, tapi rahim. Sampai bunyinya betul-betul keluar Sampai betul-betul keluar Nah, kalau miring, rahim, ya, Malik Yaumiddin. Nah, itu. Biasanya kalau anak-anak ngaji kan gitu ya, banter-banteran ya. A'udzu billahi minasyaitonir. Nah, jadi semua. Nah, padahal yang betul harus konsisten, sempurna harokatnya. Meringis dengan sempurna. Itu kesalahan yang kedua. Sekarang yang ketiga, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Kalau orang ngaji, domahnya itu nggak mencucu. Apa yang terjadi kalau orang ngaji Quran, domahnya nggak mencucu? Apa yang terjadi? Kenapa? Jadi Ustaz. Jadi jadi itu malah mencucunya gitu ya. Orang kalau baca Quran nggak mencucu, maka yang terjadi adalah hurufnya masuk ke hidung. Masuk ke hidung. Padahal huruf hijaiyah itu harus keluarnya dari mana? Keluarnya dari rongga mulut. Lah kalau nggak mencucu, dia masuknya ke rongga hidung, akhirnya semuanya geremeng. Semuanya geremeng. Contohnya ya, kalau di surat An-Naba, amma yatasaalun, lun itu kalau nggak mencucu bener itu masuk hidung. Alun, maksudnya hidung. Alun. Yang betul adalah mencucu. Alun. Amma yatasaalun. Bukan alun. Begitu. Jadi hati-hati. Ini pernah kejadian, saya pernah mendengar sendiri. Waktu itu kedatangan Syekh dari Damaskus, Syekh Mahir Al-Munajjid Ad-Dimashq. Beliau dari Damaskus, beliau adalah gurunya Syekh Mudawi dari Surabaya. Beliau datang ke Malang, ke suatu masjid, di Masjid Ahmad Yani itu. Kemudian tahsin Al-Fatihah, tahsin surat Al-Asr, kemudian nyuruh maju. Siapa yang mau maju setoran langsung kepada Syekh? Nggak ada yang berani. Semuanya nggak berani. Akhirnya karena pada nggak berani, daripada nganggur, akhirnya panitia disuruh maju. Ayo panitia maju. Nah, akhirnya panitia maju setoran Al-Fatihah kepada Syekh. Ketika panitia membaca ta'awudz ya, baru itu langsung sudah diginikan. Sudah salah. Waduh, ini baru ini padahal dia panitia ya. Baru ternyata nya dia masuk hidung. Nah, itu nggak boleh masuk hidung. Karena itu semuanya harus lewat mulut. Dan cara mengetes huruf kita itu masuk hidung apa enggak, itu hidungnya ditutup. Kalau hidungnya ditutup masih lancar, berarti betul ya. Jadi hidungnya ditutup sambil bilang
Au. Oh, kalau masih lancar itu berarti bagus bener ya. Tapi kalau nyandet ya, nggak keluar, wah, terus mampet di hidung lah itu berarti masih keluarnya lewat hidung. Ya, silakan dicek masing-masing ya. Nah, bilang au tapi hidungnya ditutup. Kalau lancar, wah itu berarti benar ya. A'udzu, a'udzu, a'udzu. Nah, dilatih seperti itu. Ya, dilatih supaya keluarnya lewat mulut saja, ya tidak lewat hidung. Nah itu baru a'udzu sudah disalahkan sama saya. Saya langsung membetulkan. Au. Keluarkan lewat mulut. Au, begitu. Nah, jadi hati-hati ya. Banyak orang ngaji nadanya enak, ngajinya enak, tapi semua hurufnya keluar dari mulut, dari hidung. Jadinya orang yang nggak tahu ya mungkin, wah enak ya ngaji nih, masya Allah nadanya enak, mendayu-dayu, tapi ternyata orang yang tahu, wah ini keliru apa ini, masuknya lewat hidung semua. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu lagunya enak tapi masuk hidung semua. A'udzu billahi gitu. Nah, yang betul adalah a'udzu billah lah gitu. Lewat mulut begitu. Nah, jadi hati-hati. Ini sangat penting sekalian. Kata para ulama, kalau terjatuh pada kesalahan tiga ini masuk pada lahan qobih, kesalahan yang nggak baik ya. Maka a i u harus jelas, a i u harus jelas, jangan malas membuka mulut ketika mengaji ya. Nah, ketika mengaji ya. Coba sekarang kita masuk pada huruf kembali. Ibu-ibu panitia, saya sampai jam berapa ini? Jam 6, ya maksimal setengah 7, Ustaz. Ustaz, siap ya. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk pada huruf tebal. Ini sangat penting ya, huruf tebal. Huruf tebal itu ketika mengucapkan fathah saja yang beda. Nah, huruf tebal itu a i u-nya sama. A i u-nya sama. Cuma yang beda cuma ketika mengucapkan a-nya. Ya, a atau fathahnya. Coba ya. Huruf tebal itu ada 6 contoh. Kha itu cara mengucapnya bukan ha ini ya, tapi kha. Tetap mulutnya dibuka, kha, tapi jadinya seperti o, bukan o ya, tapi kayak o. Kha, mulutnya dibuka. Kha. Nah, begitu. Bukan meringis. Kalau biasanya kan meringis ya. Contohnya meringis itu ha. Ha itu kan meringis. Ha, ha. Nah, kalau ini enggak meringis ya. Kha, ya. Kha, tidak meringis. Kha, tapi dibuka mulutnya. Kha, begitu. Kemudian contoh lain, ghain, dibuka mulutnya. Gha, gha, dibuka mulutnya. Gha, gha. Contoh lain, qaf, dibuka mulutnya. Qa, qa, tapi jadinya bukan o ya, bukan ku, nggak boleh mencucu lah. Huruf tebal itu tidak mencucu ibu, tidak mencucu. Mungkin kita dulu pernah diajari, pokoknya kalau mengucapkan kho, ghain sama qaf, mulutnya mencucu. Kho, tidak. Yang betul adalah tidak mencucu. Karena bahasa Arab atau huruf hijaiyah, kalau mencucu itu cuma 2. Yang mencucu itu cuma 2. Kapan kita membaca Quran mencucu? Itu cuma 2 keadaan. Yang pertama adalah ketika apa? Ketika dhammah. Ketika dhammah itu mencucu. Yang kedua ketika mengucapkan huruf waw. Wawiwu. Sudah 2 ini toh. Yang lainnya nggak boleh mencucu. Kho itu nggak boleh mencucu. Kho, dibuka mulutnya. Kho, jangan khu. Jangan mencucu. Khu. Tapi kho, dibuka mulutnya. Terus ghain. Gha, dibuka mulutnya. Gha. Kemudian qa, dibuka mulutnya. Qa, gitu. Lalu huruf-huruf yang lain seperti huruf tebal yang lainnya seperti so,
itu lebih tebal tapi so. Nah, dan ini juga tidak mencucu. Sekali lagi tidak apa? Mencucu. So. Kemudian bo, kemudian to, kemudian vo. Nah ini so, bo, to, vo tidak mencucu tapi dibuka mulutnya. Nah, dan saya tekankan lagi, yang lebih lebar mulutnya dibuka adalah 3 huruf ini. Kho, gho, sama ko. Nah, karena dia masuk infitah, nanti kita bahas. Jadi huruf tebal, begitu ya, ibu sekalian. Tidak mencucu, namun dibuka mulutnya, terus sambil merengut, tidak meringis ya. Tidak meringis, tapi merengut. Kho, gho, ko, so, bo, to, vo. Ya, begitu. Insya Allah bisa dipahami ya. Kita coba latihan. Ya, kita coba latihan. Yang huruf tebal ini yang kedua ini ya. Ini huruf tebal saya lingkari. Ini terus huruf tebal itu ini. Bentar. Ini huruf tebal. Terus ini bot ya. Kemudian Allah ini huruf tebalnya. Sama ghain ya. Ghain huruf tebal. Ya. Kapan ada tambahan Bu Hartini Ustadz dari Makassar? Tambahan baca ngaji ya? Iya, nggih. Ya, saya tulis dulu ya. Bu Hartini. Makassar. Denpasar? Makassar. Oh, Makassar, Masya Allah. Makassar, Pak Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Coba semuanya open mic, kita akan melatih huruf tebal kita ya. Silakan diikuti. Ini yang kita masuk yang pertama dulu ya. Zuziza. Silakan. Hati-hati ya tadi ya. Mencucuk, meringis, kemudian dibuka sambil meringis ya. Saya ulangi. Zuziza. Silakan. Nah, berikutnya nomor 2. Susisa. Nah, kemudian yang nomor 3. Shushisha. Nah, yang saya katakan tadi ya, huruf mencucu itu cuma waw saja. Huruf shin tidak mencucu. Ya, jadi termasuk kesalahan huruf shin nanti kita bahas, yaitu mencucu berlebihan. Ketika mengucapkan shin, jangan mencucu berlebihan. Sha itu berlebihan. Sha. Nah, tapi jangan mencucu, itu lebih baik. Sha. Nah, walaupun ada gerakan mencucu sedikit nggak apa-apa, tapi jangan berlebihan seperti dhamma. Sha tidak ya. Ya. Saya ulangi yang nomor 3. Shushisha. Silakan. Yang nomor 4. Nah, ini huruf tebal. So, si, so. Bagus. Yang nomor 5. Bagus. Yang nomor 6. Nah, yang nomor 7 terakhir. Allah. Ya, coba sekarang kita simak ya yang tadi. Coba Bu Hartini dari Makassar, nomor 1 sampai 7, monggo. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Zuziza, Tushisha, Susisa,
Du, di, do. Aduh, bagaimana ya, Pak Ustadz? Ya, betul, betul. Bo. Do, Do, du, du, di, do, do. Ya. do, Du, di, do. Nah, Tu, a. Terus apa lagi ya, Pak cukup Ustadz? ya. Nah, ya, jadi urutan bacanya begini ya. Urutan Ya. bacanya 1, terus 2, terus 3, terus 4, terus 5, terus 6, 7 terakhir. Nah, ini urutan bacanya yang ini saja ya. Ya. Jadi Bu Arti ini sudah membaca dengan baik, Masya Allah, Alhamdulillah, walaupun baru bergabung, Masya Allah. Terima kasih Bu Arti. Ya, Makasih Pak Ustadz. sami-sami. Berikutnya kita simak Bu Kiki dari Sigura-gura, silakan 1 sampai 7. Zu, zi, za, su, si, sa, shu, shi, sha, tu, li, po, du, li, bo. Gitu Ustaz ya. Nah, ya. Bu, li, po, sampai dulu, sampai Sampai 7 ya. 7. du, li, wo. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Fasih sekali, Alhamdulillah. Barakallah fiik, bagus, Kiki. Berikutnya kita simak Bu Dia dari Cengger Ayam. Monggo. Saya Ustadz. Bu Dia. Cengger Iya, Ayam. monggo. Iya, Bu Dia, jadi Cengger Ayam. iya. saya. Oke, Bu Dia. Monggo, Bu Dia. Du, si, za, shu, shi, sha, du, di, do, du, di, do. Nggak kelihatan ini Pak Ustadz. Iya. Du, di, go, du, si, sa, du, si, so, tu, ti, to, au, ai, a, fu, fi, fa. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Dibaca semua. Barakallah fiik. Ini Gari bingung minta saya hapus ya. Nah, sudah, Alhamdulillah. Bagus Bu Dia, Barakallah fiik, bagus. Berikutnya Bu Iis dari Sukun. Monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ju, ji, ja, su, si, sa, su, si, sa, tu, ti, tu, ti, to, du, di, do, tu, ti, do, du, di, do. Ya, Ustaz. Cukup, nggih. Coba Bu Iis diulangi yang saya gambari kuning. Ya. Juji, ja. Nah, sebentar Bu Iis. Harus berbeda antara huruf jim dengan zai. Nah, jadi ada huruf itu jim, ada ju ya, ada huruf zai, zu. Nah, kalau jim itu seperti J, ju, ji, ja itu jim. Tapi kalau zai itu seperti huruf apa? Huruf Z. Nah, maka bacanya zu, zi, za, ada desis dan alirannya zu, zi, za, begitu. Coba diulangi.
zu, zi, za. Nah, itulah huruf zai ya, Buis ya, Masya Allah. Ya, jangan sampai dibaca ju ya. Nah, ada satu surat dalam Al-Quran namanya surat Al-Zalzalah. Nah, Zalzalah itu pakai Z, Zai, Zalzalah. Idza zulzilatil itu pakai zai ya. Nah, jadi jangan sampai dibaca apa? J ya, jujija, tapi zuziza. Ya, Masya Allah. Ya. Itmamul harokannya sudah bagus, Bu Is, Masya Allah. Barakallahu fiik. Berikutnya Bu Didin Lesan Puro. Yes, Ustaz. Monggo Bu Didin. Tuziza, Tusisa, Syufisya, Tusiso, Zuzido, Utito, Zuzido. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Bu Didin sudah bagus, Alhamdulillah. Coba diulangi yang saya gambari kuning. Nah, ini coba. Tusiso. Nah, bagus, Alhamdulillah, barakallahu fiik. Saya cuma ngecek aja. Ternyata bagus, betul. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Terima kasih. Ini terakhir, Bu Lia Bantaran, monggo. Tuziza, Tusisa, Tusisya, Tusisa, Duzido, Tutito, Zuzizo. Iya. Alhamdulillah, Masya Allah, bagus, mumtazah, barakallahu fiik. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Ini sudah bagus-bagus. Ada satu tanbih, hati-hati. Kita langsung aja ya. Nah, ini ada yang tahu surat apa, Ibu? Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah, ayat yang terakhir. Nah, kita praktekkan itmamul harokat pada Al-Fatihah ayat terakhir ini. Coba perhatikan di kata ini. Maghdubi sama kata waladhdallin. Di maghdubi sama waladhdallin. Ya, jadi ya, coba ya. Ini banyak terjadi kesalahan itmamul harokat di dua kata ini atau dua ini ya, dua yang saya lingkari, yaitu orang-orang banyak membaca maghdubi ma-nya tidak sempurna fathahnya sehingga menjadi mo. Ini banyak ya, mo. Kemudian waladhdallin ada yang mengucapkan la-nya ini juga banyak, la-nya berubah menjadi lo. Nah, ini banyak sering ya. Jadi seperti ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini sering ini. Padahal ma harus sempurna meringis kemudian dibuka ma. Ghairil ma, jangan mo. Tapi ma. Ghairil maghdubi. Nah, maka ma-nya tipis, ma-nya tipis, kemudian ghainnya baru tebal. Jangan ikut-ikut tebal semua, mo, tapi mel. Nah, gitu. Jadi ma-nya tipiskan. Kemudian waladhdallin juga sama. La-nya tipis, jangan lo. La-nya tipis. Wala. Kemudian wala. Bo-nya baru tebal. Bo-nya baru apa? Baru tebal ya. Ada ya, ya. Hilang ya, sebentar. Nah, ghairil maghdubi ma-nya tipis, kemudian wala, la-nya juga tipis. Wala. Belum tampak ini. Belum tampak ya. Tapi kelihatan putihnya. Ya, putih aja. Kosong. Nah, ini ya.
Ya, jadi nah, tadi sudah sampai pada lahan sudah, huruf tebal sudah, kita latihan. Nah, ini. Nah, maghdubi alaihim wala ya. Coba saya pilih dua peserta. Yang pertama coba Bu Karimah dari Lumajang. Coba dibaca Bu Karimah ayat ini. Ghairil. Ada Bu Karimah? Nah, kalau belum ada, coba ya saya pilih dari Landung Sari Bu Teti. Bu Teti dari Landung Sari, monggo. Ghairil. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lanya ditipiskan, wala ditipiskan. Coba lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu bagus, Masya Allah. Nah, sudah sempurna. Harokat lanya sudah tipis, ma-nya sudah tipis. Alhamdulillah, barakallah fiik. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya, coba Burina dari Batu. Nah, Burina ada, monggo. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, Burina masih tidak, masih mo, ghairil mo, bukan mo tapi ma, ghairil ma. Ya, coba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, wala tadi masih wolo, bukan wolo tapi wala. Meringis ya, Burina ya. Wala bo. Coba diulangi. Waladdallin. Nah, itu bagus. Coba dari ghairil. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iya. Yang pertama walat, betul. Yang kedua wolot, masih wolot. Jadi perlu dibiasakan ya. Bukan wolot tapi walau. Ya, wala. Ya, Masya Allah, bagus. Alhamdulillah. Nanti dibiasakan, ditipiskan ya, Burina ya. Ma sama wala. Ghairil ma, tipis. Ghairil maghdubi alaihim wala gitu ya. Jangan sampai tercampur huruf tebal. Baik, terima kasih Burina, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya. Nah, terakhir kita akan tahsin surah Al-Adiyat, tapi sepertinya waktunya tidak nutut kalau tahsin hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, pertemuan depan ya. Insya Allah biar lebih luas. Insya Allah ditunggu kabarnya dan jangan lupa semangat untuk ini tadi ya, absen ya, biar bisa dikoreksi ya bacaannya. Alhamdulillah, saya kembalikan kepada MC, monggo. Syukron jazakallah khairan kepada Ustadz Hanif yang telah membimbing kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari beliau dapat kita amalkan untuk tilawah setiap harinya, untuk tadabbur, untuk menghafal Quran. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga menjadi amal jariah untuk Ustadz nggih. Amin. Sebelum kita tutup acara pada hari ini, saya persilakan kepada Ustadz Hanif untuk memimpin doa nggih. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar. Mudah-mudahan
Allah mengabulkan doa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا هدى ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Jazakumullah.